Itu sejarah. Khalifah, ini kan banyak orang yang mau banyak khilafah. Dia pikir khilafah itu bagus semuanya. Khilafah Bani Umayyah itu memusuhi ulama luar biasa. Sa'id bin Jubair itu kan dibunuh sama Khalifatul Muslimin. Yang namanya panglima Bani Umayyah itu yang tangannya berdarah-darah. Itu kan juga tidak sedikit. Banyak ulama sekarang dengan ulama dulu tadi ada juga Kiai. Ini kenapa? Tadi karena dia ngomong tuh jadi saya ingat. Masjid itu kan dirasakan keluar dari pakemnya. Kenapa? Sebetulnya tidak keluar dari pakemnya. Apa yang disampaikan itu amar ma'ruf nahi munkar. Bedanya, ini ada bedanya. Kiai dulu tuh lahir dari pesantren. Dia belajar ilmu keislaman itu. Ada orang yang paham Islam sekarang tuh Quran hadis, itu dia masalahnya. Gitu loh. Dia baca Quran satu ayat, qul haqqa walau ja'al haqqu wa zaqal batil. Itu banyak, Pak. Dan banyak orang yang punya semangat. Semangatnya saya tidak permasalahkan. Tetapi semangat itu membutuhkan yang namanya apa? Itu ilmu. Ada orang di pengadilan, Pak. Ada orang di pengadilan tuh nyeraikan istrinya. Kemudian saya dipanggil jadi saksi ahli. Saya kalau kawin cerai itu suka jadi saksi ahli, Pak. Ya, tapi kalau korupsi saya tidak pernah jadi saksi ahli. Makanya saya tidak tahu kekayaan, tapi saya banyak arsip janda. Enggak, ini soalnya agak begini nih karena jam 1, Pak. Kalau begini kan, saya jadi saksi ahli, Pak. Jadi saat ini saya tidak pernah mau menggurui bapak-bapak. Ini yang membuka wawasan dulu. Ini bahayanya orang. Cerai, Pak. Bininya dicerai nih, bininya cerai. Ditanya, kenapa kamu ceraikan istrinya? Istri saya tidak sholat. Bagus kan? Bagus, tidak sholat kok. Kan begitu. Istri saya tidak sholat. Tiba-tiba hakimnya tanya sama suaminya, ya kamu sholat? Alhamdulillah Pak. 3 bulan ini saya sudah hijrah. Sudah hijrah, sholat. Saya merasa tidak nyaman dengan istri saya yang tidak sholat. Padahal dia sholatnya baru 3 bulan. 3 bulan. Itu pun tajwidnya kabur-kaburan. Ya pokoknya sholat lah sudah. Itu sudah dibahas. Jadi 3 bulan dia sholat. Dia bilang, saya tidak nyaman. Kan dia tidak baca. Lihat ayat Qur'annya. Qur'annya kan nggak bilang begitu. Quran itu bilang wa'mur ahlaka bis sholati, bukan wasbir alaiha, wastobir alaiha. Kalau wasbir itu yasbir yaumaini, itu namanya yasbiru, sabar. Tapi kalau wastobir itu tadi sulasi mujarrad ditambahin nih, dari wazannya asalnya sobaro menjadi istobaro di situ. Ditambahkan makna sabar. Sampai sabar yang dibuat-buat nggak apa-apa. Kenapa? Kalau kamu ceraikan istrimu, apa setelah diceraikan dia menjadi lebih baik? 1, istrinya. Apa setelah kamu berpisah dengan istrimu? Anakmu berikan tentu. Maka ini jangan sampai kita punya semangat yang mengalahkan apa ini? Ilmu. Sekarang ini terjadi bapak-bapak. Kenapa keresahan MC ini? Karena kiai sekarang kadang-kadang cuma baca Quran. Tidak belajar usul fikih. Tidak lahir dari tradisi Islam. Akhirnya apa? Mengeluh. Saya untungnya, saya itu orang yang mengagumi bapak saya. Ya wajar lah. Kalau anaknya aja tidak kagum, saya mau bapaknya tidak benar. Ya, jadi kalau itu bahaya itu. Saya kalau ada orang ngefans sama siapa? Ngefansnya sama orang lain. Kan berarti bapaknya tidak benar. Kalau bapaknya benar, kamu sholatnya kayak siapa nak? Kayak bapak saya. Kan gitu. Kamu sholatnya kayak apa? Kayak Pak Haji itu. Lo kok nggak kayak bapaknya? Babe gue nggak pernah sholat. Saya lihat ayah saya. Ayah saya itu keras, orangnya serius, orang pekerja keras. Sampai hari ini, itu ayah saya itu tidak bisa saya tiru jalan hidupnya. Umur 78, 79 tahun, ceramah 2 jam berdiri tidak minum, Pak. Ya kan? Saya bilang sama bapak saya, kenapa nggak pakai mazhab kiai lah? Ya kan, datang 10 menit, ambil amplopnya beres ya. Saudara-saudara, saya ini sudah tua, mudah-mudahan acara ini penuh dengan barokah. Al-Fatihah. Duduk cium tangan. Enggak bisa. Ayah saya dari masih hebat tahun 70-an, itu enggak pernah terima undangan 1 malam 2 itu haram. Kalau dari dulu katanya bahwa saya udah kepikiran tuh. Nanti ceramah di sini judulnya minta maaf. Saudara mohon maaf, saya sudah tunggu tempat sana, kan gitu kan. Nanti sana saudara-saudara, itu bukan kiai itu, taksi kebetulan kejar setoran. Ya ini penting juga, jadi masjid-masjid tuh kalau ngundang kiai itu lihat gitu loh. Ini kiai asli pakai sok, apa kiai ahli pakai fa gitu loh. Bapak saya, ini penting
itu, untuk bicara tadi ya, ini mindset kita. Bapak saya itu menghadapi rezim, baik Orde Lama di saat beliau muda atau ketika sudah berkuasa Orde Baru. Itu kan lebih kejam Pak dari rezim sekarang. Rezim sekarang itu tidak ada apa-apanya. Bapak tahu, nama saya itu Faiz itu ada asbabun nuzul wa asbabun wurud. Nama saya bersyukur bapak saya itu kiai. Coba bapak saya bukan kiai, nama saya Bejo Pak. Kan ada iklan apa itu minuman itu, tolak angin itu yang minum orang Bejo. Karena Bejo itu untung Pak. Saya itu lahir itu nama bukan Faiz Pak. Nama saya Muhammad Adib. Karena saya di pesantren itu suka bahasa Arab. Ngajarnya tuh Imriti, Balaghah. Maka kepengen punya anak yang pinter bahasa Arab, dikasih nama Adib. Tahun 74 ayah saya tuh nentang Presiden Soeharto. Undang-undang perkawinan itu fraksi P3 keluar dari DPR karena itu bertentangan dengan kodifikasi hukum Islam. Ini urusannya kata Kiai Wahab, kata Kiai Bisri, ini urusan akidah, urusan syariat. Nggak bisa ditawar-tawar Pak Harto. Keluar ditangkap, ditabrak dulu Pak di depan. Jadi kalau ada sekarang orang gila nyari-nyari kiai, itu bapak saya nggak takut Pak. Bukan berarti harus orang gila dikirim ke rumah bapak saya, enggak. Ayah saya habisnya ada rumah Pak Idam, cepet deh, nggak ada angin, nggak ada apa, ditabrak sampai sekarang kan coba kalau lihat kayak Sutra kan jalannya pincang. Tapi ayah saya nggak pernah jerit-jerit Pak dari mimbar. Ayah saya itu resiko dari perjuangan. Tapi Orde Baru itu hanya bisa pakai begitu. Nangkap ayah saya itu nggak bisa Pak. Nangkap tuh bisa, tapi mesti keluar. Kenapa? Nggak kena pasal Pak. Kenapa nggak kena pasal? Karena beliau tahu ini mimbar terhormat. Hanya disampaikan oleh suara orang-orang terhormat dan dengan cara yang terhormat. Belajar di pesantren, maka ayah saya itu belajar balaghah, Pak. Belajar balaghah itu ada makna hakiki, ada makna majazi. Ya bapak-bapak yang pernah pesantren ingatlah itu, ada istiaroh. Kalau nyindir, itu nyindirnya luar biasa. Ayah saya itu. Tapi nggak bisa ditangkap, Pak. Kenapa? Karena pakai amsal. Ya, karena ayah saya ngaji di Quran. Watil kal amsalu nadribuha. Itu Quran pakai tamsil, ada Zulaikha, Yusuf, macam-macam lah. Ada Nata, Ika, ayat pidato dulu keras Pak sebetulnya. Tapi nggak bisa ditangkap. Bicara misalnya kekacauan pemerintahan, pernah yang saya nyebut Presiden Soeharto? Tidak pernah. Yang disebut itu macan, ya kan, kerbau, dan kambing. Ayat saya pidato. Negara ini kalau pemimpinnya diktator, ngomong kritik ditangkap hilang, bahaya kayak hutan. Tapi tidak pernah nyebut Presiden Soeharto diktator. Yang disebut macan ini jadi raja di hutan. Kenapa macan jadi raja di hutan? Karena punya kekuatan yang luar biasa. Sehingga kadang-kadang kalau sudah maunya macan, ya semua harus ikut apa kata macan. Maka kata bapak saya, satu ketika macan ini merasa bahwa rakyat ini munafik, ya kan? Kalau depan pemimpin dipuji-puji, belakang marah-marah. Ada juga kayak begitu tuh. Ya, di atas mimbar galak banget ya kan, pesantrennya dikasih mesin air lembut itu ya. jadi kacau juga. Kalau bapak saya dulu kan begitu keras mimbar. Singkat cerita, kata ayah saya, coba lihat saudara, hewan di mana itu di hutan, macan. Satu macan ini takut nanti rakyatnya ABS semuanya asal bapak senang, maka dikumpulin, disuruh tanya, macan ini nanya, rakyatku, sebetulnya saya ini mau, kata macan, hidup saya ini bersih sehat apa enggak? Kata siapa macan ini? Yang pertama kali masuk kerbau masuk rumah saya ini. Cium baunya, wangi apa busuk? Namanya kebo Pak. Otaknya gede. Itu namanya apa itu? Kebo. Kalau lihat otaknya gede Pak. Kalau sapi sama kebo otaknya kecil, udah tidak ada restoran Padang Pak. Ya kenapa? Jadi tiap hari diambilin otak tuh nggak habis-habis itu. Kenapa? Otaknya besar banget, tapi nggak dipakai. Nggak ngerti strategi, nggak ngerti politik, nggak ngerti amar ma'ruf nahi mungkar, nggak belajar dakwah Nabi itu. Ada dakwah makiyah, ada dakwah madaniyah. Dia cuma lihat mushaf jadi ini. Dia nggak tahu bahwa Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu Nabi bangun itu bukan duf'atan wahidatan. Itu fi mada lebih dari 23 sana. Tadi 20 tahun. Nabi ada yang boleh di Mekah, nanti nggak boleh di Madinah. Ada yang Nabi diem aja no komen pertama kali, walaupun Nabi tahu itu salah. Tapi cara, maka si kebo ini nggak pernah ngaji tafsir, nggak belajar balaghah, cuma nukul ja'al haqqu. Apa? Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Man ra'a minkum mungkaran. Selesai di situ. Khatam di situ aja. Semangat. Bahaya Pak. Orang ngaji sampai bab jujur bisa berantem loh Pak. Ya, alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa inna birra yahdi, udah sholat jenazah ya. Saya di masjid itu, ya, imamnya habis itu ngomong, jemaah, aduh, di anna hadal mayyit min ahlil khair. Dia belum
ngajinya belum sampai kitabul janais. La tasubbul amwat fa innahum qad afdal, belum sampai situ dia. Baru buka mukadimah Riyadhus Shalihin dan datang lagi. Apa yang terjadi? Kekacauan, Pak. Ini baru. Protes. Maaf Iman. Wa min ahli khair, wa copet jati negara. Kenapa? Itu sebetulnya betul, Pak. Dalam baru syirki, itu yang kita hendaki manusia Indonesia enggak begitu, Pak. Ayah saya bilang kebo masuk, ya karena kebo yang masuk cium-cium buat. Kebo gimana? Rumah saya, masya Allah macan busuk rumah itu jorok. Ya. Kata macan kurang ajar. Depan rakyat kena pasal penghinaan presiden. Ya. Undang-undang MP3 DPR ini ya merendahkan apa ini. Ya, selesai. Begitu selesai mati. Yang kedua suruh kambing. Kambing masuk. Kamar saya kayak apa? Ya kayak kambing kan. Bilang mati, bilang bau. Mati. Berarti bilang apa sekarang? Bilang apa sekarang? Bilang wangi. Cium-cium ya, kambing gimana rumah saya? Masya Allah macan. Ini saya nyiumnya kayak Ka'bah malam 27 Ramadan. Makarin put dan minyak wangi mahal tumpahin di situ sama Raja Salman. Wanginya luar biasa. Apa kata macan? Brengsek nih orang. Ini yang meruntuhkan negara nih. Asal bapak senang, laporan bagus, besi jembatan jatuh semuanya itu. Ya, itu sebetulnya kambing-kambing tuh Bang ya. Laporannya baik-baik saja. Padahal ada yang tidak baik. Saya bicara traktor sekarang, saya bicara kambing ini. Saya bicara kambing. Kalau ada yang tersinggung dengan pidato saya, kambing kata saya. Kambing wangi. Mati. Kambing itu ya mati Pak. Kenapa? Munafik. Yang terakhir masuk kancil Pak. Masuk kancil mikir kan dia. Bilang busuk mati. Bilang wangi mati. Piye kata jare. Bingung dia. Muter. Kata macan, ayo cepat. Yang lain cepat. Bingung dia. Mati saya ini. Bilang, ayah keluar Pak, singkat cerita. Kata bapak saya itu pidato ayah saya tahun 70-an. Itu represifnya Soeharto luar biasa. Kalau sekarang kan kiai ditangkap kan jelas. Yang nangkap siapa, suratnya ada, penjaranya di mana. Dulu ibu saya itu ngemis Pak. Dari kantor polisi ke kantor polisi. Dia nanya di mana suami saya. Ya, rumah digedor malam. Ya, makanya itu nggak bisa Pak. Karena dulu ayah saya pidatonya keras Pak. Tapi kerasnya itu kayak begitu. Dulu ayah saya mau diarjawi Nangun, saya masih kecil Pak. Ya kan itu. Kalau mau pidato itu banser NU baris dulu di atas mimbar. Dibakarin apa sama bapak saya? Petasan. Petasan yang kalau kita nikahan orang Betawi itu taruh di lehernya banser itu. Dibakar sama ayah saya. Ya, tapi banser zaman now jangan ikut-ikut. Jangan asal ikut. Orang kan asal ikut sudah. Oh, begitu ya. Mati kan dia. Ini sudah ngaji, sudah ngambil ijazah, sholatnya beres. Kita ini enggak. Minta jadi ngasor enggak sholat subuh itu. Itu problem terbesar bangsa ini juga begitu. Kalau yang dulu enggak. Kiainya tahu ini Hizbun Nasor, sama sholat subuhnya ini 10 tahun sama saya. Ini kasih border, kasih mission tuh sama tentara, sama Dan Ramil, Kodim, itu jahat semua dulu, ya kan? Itu kata ayah saya coba melawan, itu baru murid saya itu. Gimana apa ini gurunya? Pidato, itu pakai metafora, pakai majas, Pak. Akhirnya kancil keluar itu bilang, "Man, saya sudah berusaha nyium kanan kiri, tapi tidak bisa." Kenapa kata macan? Oh, saya pilek mati saya hidung saya ini tidak bisa apa ini, tidak bisa nyium apa. Maka kata, "Oh, kamu sakit." Malah dikasih BPJS Pak, itu saya macan. Udah, ini BPJS ini KJS-nya, berobat dulu sampai sembuh, nanti datang lagi ke sini. Kacau negara Pak. Tapi waktu itu ayah saya nggak bisa ditangkap Pak. Kenapa? Karena ayah saya nggak bicara Presiden Soeharto. Ayah saya nggak bicara rezim yang represif. Ayah saya bicara macan. Ayah saya bicara keadilan. Dulu Golkar itu kan tidak adil Pak. Ya, semua ini kan fakta sejarah. Apa ditutup-tutupi? Ya, dulu orang tuh digebukin, orang dipaksa di Indramayu. Wah, luar biasa zaman itu. Ayah saya pidato. Kalau ngeritik kayak gitu langsung ditangkap. Dulu saya dengan kakak saya di Bogor. Itu umurnya nggak beda jauh. Jadi dari kecil itu saya ikut ayah saya ke pengajian Pak. Jadi kalau bapak sekarang lihat saya pintar ngomong, itu sebetulnya bukan karena ilmu Pak. Karena dari kecil saya pintar begitu. Kayaknya anak sekarang nontonnya Tom and Jerry Pak. Makanya anak sekarang suruh nipu pintar Pak. Yang dilihat itu
Tom and Jerry. Lah saya dulu kecil yang dilihat bapak saya Pak. Pulang sekolah di SD itu jam 12. Asal, ikut kan ngaji ke Tegal. Bapak saya dulu laris Pak, nggak ada kiai di dunia ini. Ada di Jakarta Kiai Sematnan, misalnya Kiai Syukur Yakub. Tapi yang pergi jauh-jauh yang orator kan bapak saya satu-satunya itu. Ya berangkat gitu. Nanti ngerjain PR itu di Tegal, di Pekalongan. Nanti sampai Jakarta kan nggak itu macet tuh ya. Sholat subuhnya itu masih di daerah Kelari, Kerawang gitu. Mandi-mandi, ganti baju merah lagi. Saya turun di sekolahan. Begitu sekolah itu kadang-kadang ngantuk Pak. Ngantuk, bu guru nanya, kenapa kamu ngantuk? Saya dari Cirebon Bu. Oh iya nggak apa-apa gitu kan. Besoknya ngantuk lagi saya. Ngantuk lagi. Kamu dari mana? Dari apa? Kenapa ngantuk? Nonton TV ya? Enggak Bu, saya semalam dari Pekalongan. Kaget bu guru. Ini anak umur kelas 2, semalam di Cirebon, besok Pekalongan, besoknya kamu sekarang. Kamu tuh ngapain nak? Kamu gitu kan, bu guru tuh masuk saya. Kamu ngapain? Baru tahu dia kalau ini anaknya Supran Makmur. Yang ada di depannya. Nah, itu ayah saya kasih contoh dengan pidato. Apa kata bapak saya? Saya masih ingat itu. Ya dibuntet Pak. Kalau sudah pidato dibuntet dulu, dikerakyak sama Kiai Maksum, digerboyo sama Kiai Mahrus. Saya masih pakai Kiai Mahrus itu dulu pernah saya pukul-pukulin Pak, ya kan? Karena saya itu kalau ketemu Kiai Mahrus, bapak saya itu minta saya diludahin sama Kiai Mahrus. Jadi saya suruh mangap gini, ya tahun-tahun. Ya Kiai Kafabi itu juga masih muda dulu 78 sampai itu. Saya disuruh mangap Kiai Mahrus kan suka ngidoni Pak. Namanya saya anak Kiai Pak, tapi Kiai Jakarta gitu. Ya enggak tahu, ini orang buka mulut saya diludahin, saya pukul Pak. Saya tidak diludahin. Iya bapak saya orang Madura, tapi saya kan lahir di Monas, bukan lahir di Sangkal. Jadi orang ini mau datang orang tua, saya belum tahu Kiai Mahrus itu kan. Datang tahu muka saya dua, bapak saya itu senang. Saya kesel banget. Anaknya diludahin bapak saya bukan ditabok ya. Pidato ramai itu ayah saya nyampaikan di hadapan itu. Nyampaikan begini Pak. Saudara tahu, saya yang paling berat bukan jadi kiai. Tapi kalau sudah jam 2 siang, kata bapak saya, hadirin kan, apa jam 2 siang ini? Saya ini kiai di mimbar. Tapi kalau sudah jam 2 siang, ini anak saya. Ini Faiz, ini Ridho. Ini kakak saya Ridho, Faiz saya. Ini tidak mau tidur kalau nggak saya ceritain. Nah, jadi saya itu kalau mau tidur, itu diceritain dulu. Saya tidak bercerita apapun. Cuma yang berat, saya kalau cerita itu tidak boleh nengok kanan, tidak boleh nengok kiri. Kalau saya nengok ke kanan, ke kakaknya, adiknya itu narik kuping saya. Abi harus nengok ke sini, nggak adil. Masa kakak terus yang dilihat? Kalau saya nengok ke adiknya, kakaknya, lihat pidato bapak saya itu, sindirannya keras betul sama Pak Harto. Anak umur 5 tahun saja tahu artinya adil. Adil itu lurus berdiri di tengah. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Kalau yang kanan dikasih kaos, kalanya dulu gol kan bagi-bagi apa ini? Kaos. Kalau yang kanan dikasih kaos, yang kiri tidak dikasih kaos, maka yang kiri ini akan iri. Dia akan ngomong. Kalau dia nggak berani ngomong, itu tandanya orang tuanya kejam. Kalau ada orang tua tidak adil, tapi anaknya diam, itu tandanya orang tua yang kejam. Guru yang tidak adil, tapi muridnya diam, itu tandanya guru yang kejam. Ada pemimpin, yang penting, yang kejam kepada rakyatnya, tapi rakyatnya diam, itu tandanya, udah nggak usah terusin Pak, selapangan itu 10.000, pemimpin yang kejam, dipanggil sama Dan Ramil, habis pidato itu. Ya kalau sekarang itu kan ceramah tuh hiburan Pak buat kiai, ya dicium tangannya, makan nasi kebuli, amplopnya tawar menawar lagi. Itu, masya Allah dihitung lagi kurang gua nih rugi, ada orang ceramah rugi. Bapak saya dipanggil Dan Ramil. Pak Supron nggak bener. Ini kata bapak saya tuh, yang bilang pemimpin kejam itu siapa Pak? Orang selapangan. Kalau bapak merasa tersinggung, tangkap orang selapangan. Iya kan? Itu namanya apa Pak? Masjid menceritakan apa Pak? Ayah saya tidak kehilangan kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi amar ma'ruf nahi mungkar itu disampaikan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Sekasar apapun tapi dia ada pada frame agama. Kenapa dulu ayah saya itu? Saya tanya setelah saya besar. Kok dulu pidato tuh ceritanya monyet makan manggis? Ya, ayah saya gitu. Ya, manggis itu monyet pahit dibuang. Ada orang buta megang gajah. Kita tuh dalam beragama, jangan kayak orang buta megang gajah yang dipegang kupingnya. Ditanya sama orang, itu gajah gimana? Tipis. Kok gajah tipis? Karena yang dipegang itu ayah saya tanya. Kenapa Bi? Kok kalau pidato dulu kok pakainya itu binatang? Apa kata ayah saya? Kalau nanti saya ditanya, bukan oleh Pak Harto, oleh malaikat mungkar wa nakir di kuburan,
saya bisa pertanggungjawabkan pidato saya. Karena Quran itu ngecam yang paling dikecam itu kan binatang. Ulaika kal an'am. Itu jangan kamu kayak binatang. Nah ini bapak-bapak, ini saya sedang ingin menyampaikan supaya fungsi masjid itu benar. Jadi orang yang di dalam, orang yang berceramah, orang yang mengajar, itu yang pertama man amana billah. Dia harus masuk kriteria orang apa ini? Mukmin. Mukmin itu kan panjang ceritanya, Pak. Saya tidak mungkin menjelaskan di sini dan saya juga tidak perlu menggarami lautan. Ya, bapak-bapak ini pasti mengerti. Tapi ada yang terlupakan dari satu sisi, bahwa kesalehan orang itu kan bukan soal tahajudnya aja, Pak. Saya ada orang tanya, Ustaz, itu bupati sholatnya rajin, Ustaz, boleh tidak kita pilih? Saya bilang belum tentu. Kenapa? Kalau sholat itu bukan sholat itu kewajiban.